Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Saudara-saudari, ada banyak kejadian selama periode Olimpiade musim dingin. Di antaranya, saya akan menceritakan satu hal yang berkaitan dengan judul khotbah hari ini. Dalam lintasan cepat estafet jarak 3.000 meter, seorang atlet seluncur es jatuh saat mengoper tongkat estafet. Bahkan, perbedaan 1/100 detik dapat menentukan pemenangnya. Terjatuh dalam perlombaan yang semacam ini membuat peluangnya untuk menang mendekati nol. Setelah jatuh, setengah putaran dia berada di belakang yang lainnya. Jika dia sudah setengah putaran di belakang, saya pikir dia seharusnya berhenti untuk balapan. Tetapi dia dan timnya melanjutkan balapan sampai akhir dan menjadi juara serta mencetak rekor dunia. Saat mereka menyelesaikan balapan tanpa menyerah, mereka berada di urutan pertama dengan selisih besar di depan tempat kedua dan ketiga. Saudara-saudari, selama kita menjalani padang gurun dalam iman, kita bisa jatuh karena berbagai pencobaan. Walaupun sangat banyak keadaan yang ingin menjatuhkan kita, tidakkah kita harus berdiri lagi dan lagi, seperti boneka roly-poly, dan berusaha keras untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu kerajaan surga, bukan? Dalam perjalanan kita ini, terkadang kita jatuh dan bisa berpikir, bolehkah aku menyerah? Tetapi tolong jangan menyerah kerajaan surga. Semoga semua keluarga surga kita akan masuk ke dalam kerajaan surga tanpa mengalami kegagalan. Maka, Yesus telah berkata di dalam firman-Nya, kamu harus menjadi orang yang diselamatkan di dalam iman, sampai pada saat ketika kerajaan kemuliaan Tuhan terbuka. Mari kita lihat firman itu di dalam Matius, pasal 10. Pasal 10 ayat 16 kita baca. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu dikaruniakan padamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kapan? Perkataan sampai kesudahannya di sini, itu bermaksud sampai akhir. Sampai kesudahannya akan selamat. Yesus telah berkata bahwa walaupun kita berada dalam lingkungan di mana banyak kesulitan timbul, kita harus menjaga iman kita sampai akhir. Jangan kehilangannya. Seperti sudah saya sampaikan, seorang atlet seluncur es jatuh dalam balapan tetapi bangun lagi. Dia bisa saja menyerah pada balapan saat itu. Tetapi ketika kita melihat adegan saat dia melanjutkan perlombaan hingga akhir, memenangkan tempat pertama jauh di depan dari pemain-pemain lainnya, dan mencetak rekor dunia, sekalipun dia sempat terjatuh. Dengan melihat balapan itu saya berpikir, ini bukan hanya balapan olahraga, tetapi sepertinya Tuhan menciptakan situasi ini bagi kita. Sewaktu kita berada di jalan padang gurun iman, di dalam waktu yang lama, kita mungkin menghadapi banyak pencobaan di sekitar kita, dan terkadang mungkin ada yang kelelahan dan terjatuh dari tenaga iman. Tetapi Tuhan telah mengetahui kesudahan sejak permulaan dan melihat keadaan jika kita seperti itu, maka Dia sudah menyemangati kita dengan berkata apa? Bertahanlah sampai kesudahan. Orang yang bertahan akan selamat.
Mari kita baca Matius pasal 24. Ayat 7 kita baca. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan bagaimana? Akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan mengizinkan Injil kita disampaikan ke seluruh dunia. Injil kita disampaikan melalui benua-benua, melalui negara-negara, dan melalui provinsi-provinsi. Sekarang, bahkan sampai ke kota-kota Injil disampaikan. Saudara-saudari, janganlah lelah, tetapi tetaplah semangat sampai akhir. Bukankah kerajaan surga akan lebih berharga dan bermakna jika kita memasukinya setelah bertahan sampai akhir? Jangan mengambil jalan keluar dengan mudah. Dalam perjalanan kita ini, terkadang kita capek dan lelah. Kehidupan kita rupanya sangat membosankan dan tidak ada harapan dimanapun. Mungkin beberapa orang sedang hidup seperti itu. Tetapi ketika kita melintasi semua hal yang menyulitkan dan masuk ke surga, surga pasti sangat berharga. Bumi ini adalah kota perlindungan. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa kesulitan. Kalau kita berusaha mencari keadaan seperti yang di surga, di bumi ini, hal itu akan selalu sia-sia. Saat tampaknya kita memiliki keadaan yang tepat untuk bekerja, kita tidak memiliki orang yang tepat. Dan saat kita memiliki orang yang tepat, kita tidak memiliki keadaan yang tepat. Ketika satu hal tampak benar, ada hal lain yang salah. Dan ketika hal lain tampak benar, hal lain tidak. Kita hidup dalam keadaan banyak hal kesulitan seperti ini. Meskipun begitu, orang yang bertahan sampai akhir akan menerima medali emas dari Tuhan. Medali emas rohani kita akan cemerlang. Mahkota surgawi yang akan kita terima lebih berharga daripada hal duniawi. Kerajaan surga tempat yang sangat indah, bahkan jika kita memasukinya setelah menjalani kehidupan yang nyaman dan yang mudah di dunia ini. Namun pikirkan Rasul Paulus, dia telah menaruh segala-galanya untuk masuk ke surga. Dia telah menahan ketelanjangan, kedinginan, kelaparan, dan tidak bisa tidur untuk Injil. Jika seseorang berkata bahwa dia memperoleh surga setelah kehidupannya yang nyaman dibandingkan dengan surga yang diperoleh Paulus, surga siapakah yang lebih berharga? Itulah sebabnya Tuhan menempatkan kesusahan yang sementara di depan kita. Ada juga berbagai kesulitan, membuat penderitaan dan penganiayaan sedikit demi sedikit. Bukankah diberitahukan bahwa Tuhan selalu mengatur untuk mengatasi semua pencobaan ini? Mari kita baca Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai berapa lama. Ketika kita mulai dari iman kita yang semula, iman yang teguh, iman yang meluap-luap, sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tuhan mengajari kita bahwa kita pasti akan mengambil bagian dalam kemuliaan-Nya. Tuhan telah berkata bahwa iman kita menjadi berarti ketika kita bertahan sampai akhir. Jika berlari baik di awal putaran dan menjadi yang pertama dan menyerah di pertengahan, itu tidak akan pernah menjadi juara pertama. Maksudnya,
kita tidak layak mendapat hadiah, bukan? Itulah sebabnya ada firman Alkitab. Karena kita telah beroleh bagian kemuliaan di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Mari kita baca firman 1 Korintus pasal 10 dan ukirkan firman, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat pada batin kita. Kenapa kita perlu membaca 1 Korintus pasal 10? Kehidupan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun sama dengan kehidupan kita di dalam iman sekarang. Kehidupan mereka 40 tahun di padang gurun adalah bayangan, dan kehidupan kita di padang gurun iman menuju surga adalah kenyataannya, bukan? Jadi, ketika kita melihat sekali lagi akhir dari mereka yang tidak berjalan di padang gurun, menyerah di tengah jalan ke Kanaan, putus asa dan kecewa, dikatakan bahwa cara kita di padang gurun iman seharusnya janganlah pernah sama seperti dengan yang mereka lakukan. Sekalipun mereka menyerah di tengah jalan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkata, kami akan mengikuti Tuhan kemana saja Engkau pergi sampai akhir, dengan berpengharapan. Walaupun ada kesakitan dan kesulitan pada hari ini, walaupun kami mau menyerah sekarang, kami tidak akan meninggalkan iman yang kita pegang dari awal. Dengan teladan ini, kita harus maju ke depan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 kita baca. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka bagaimana? Ditewaskan di padang gurun. Mereka yang sudah ditewaskan adalah orang yang sudah menyerah. Mereka tidak sampai akhir, karena mencari banyak alasan. Mereka menganggap segala ketidaknyamanan di depan mereka sebagai beban masalah. Mereka bersungut-sungut, mengeluh, dan menggerutu. Bahkan, mereka mempengaruhi orang lain di sekeliling mereka, juga menggerutu. Itulah sebabnya di ayat 5 ditulis bahwa mereka telah ditewaskan pada akhirnya. Ayat 6 kita baca. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita tetap menjaga iman kita sampai akhir, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Segala hal di depan kita bukanlah semua gunung tinggi dan rawa yang tidak bisa manusia lewati. Tuhan memang menempatkan kita di dalam keadaan yang sulit untuk sementara. Tetapi saat itu,
Dia memberikan jalan keluar kepada kita, supaya kita bisa menanggung semua ujian itu. Saudara-saudari, kalau kita bertekad untuk tetap menjaga iman kita sampai akhir, tidak kehilangannya, Tuhan akan selalu memberi jalan keluar kepada kita dan memimpin kita ke jalan itu. Jadi, mari kita tetap maju ke jalan yang ditunjukkan Tuhan dan sampai ke kerajaan surga dengan aman. Di sini juga ada kata pencobaan. Apa yang dibutuhkan untuk kita menanggung pencobaan? Iman yang dibutuhkan. Tidak ada hal yang lebih baik daripada iman untuk kita menanggung pencobaan. Mereka semua sudah ditewaskan dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun dan tidak disukai Tuhan. Kita tidak boleh menjadi seperti orang Israel yang sudah hidup 3.500 tahun yang lalu. Tetapi kita harus hidup bergembira dan bersukacita dengan percaya kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Saya meminta Anda semua berpengharapan akan kembali ke tanah air surgawi kita kelak dan maju ke depan dengan yakin hal ini segera akan terjadi. Kalau begitu, iman seperti apa yang sudah dimiliki nenek moyang iman kita untuk mereka mengatasi semua pencobaan dan sampai ke Kanaan? Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudari, silahkan pikirkan. Para ahli memiliki pendapat yang sedikit berbeda tentang pembangunan bahtera Nuh. Tetapi mereka berkata bahwa Nuh membutuhkan waktu antara 40 tahun dan 120 tahun untuk membangun bahtera. Seperti Nuh, jika kita memikirkan dedikasinya untuk membangun kapal itu, untuk waktu yang selama itu bukanlah sesuatu yang dapat manusia lakukan. Tuhan berkata pada waktu itu, hujan akan turun, dan air bah akan meliputi bumi. Itu adalah keadaan yang susah dipercaya. Mari kita bayangkan Nuh bukan bertahan dalam iman selama 1 atau 2 tahun. Dia bertahan selama 10 tahun. Dia masih bertahan selama 20 tahun. Dan dia bertahan selama 30 tahun. Tetapi tampaknya hujan tidak akan turun sedikit pun. Dan pekerjaannya tidak akan berakhir. Meskipun begitu, Tuhan telah memberi perintah kepadanya untuk membangun bahtera. Apakah pekerjaan itu bisa dilaksanakan tanpa iman? Akhirnya, sesudah Nuh menyelesaikan pembangunan bahtera, bumi ini dihakimi oleh air bah, bukan? Dan di dunia di mana Nuh dan keluarganya semuanya telah diselamatkan, dan dunia yang tidak memiliki kehidupan dan menjadi sepenuhnya seperti benua baru, bukankah mereka menjadikan semua orang di bumi melalui Nuh dan keluarganya di bumi ini? Saat kita melihat adegan di dalam Ibrani pasal 11, sebenarnya semua hal ini, semua karakter yang ditampilkan di sini adalah mereka yang melakukannya dengan iman sampai akhir. Kalau mereka menyerah sesudah bekerja selama 10 tahun, selama 20 tahun, dan selama 30 tahun, mereka sama sekali tidak bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan demi keselamatan manusia yang luar biasa. Ayat 8 kita baca. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang dirancangkan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui
bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tanah air abadi kita adalah kerajaan surga, bukan? Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Dalam perjalanan kita ke kerajaan surga yang abadi, kita umat Israel rohani mengalami beragam cobaan di padang gurun. Ada yang terjatuh karena cobaan, dan ada yang mengatasi cobaan yang sama itu. Ketika cobaan lain datang kepada kita, ada yang mengatasinya dan ada juga yang terjatuh. Ketika cobaan lain lagi datang, ada yang mengatasinya dan ada yang jatuh saat prosesnya sedang dilakukan. Karena itu, awalnya sebanyak 600.000 orang laki-laki Israel berangkat ke Kanaan, tetapi jumlahnya tidak berubah sedikit pun. Ketika mereka tiba di Kanaan, walaupun 40 tahun sudah berlalu, jumlah mereka hampir sama saat mereka berangkat. Selama 40 tahun, pasti banyak anak dilahirkan dari mereka. Anak-anak yang dilahirkan di padang gurun diizinkan untuk masuk ke Kanaan, tetapi malangnya, mereka yang keluar dari tanah Mesir telah ditewaskan di padang gurun. Saudara-saudari, kita berjalan di padang gurun iman sekarang. Tujuan kita adalah sampai ke garis akhir. Bukan berarti kita hanya berjalan sampai 70% atau 80% dari perjalanan kita. Tidaklah berbeda di antara 70% dan 80%. 90% juga sama. 99% juga sama. Kita harus benar-benar sampai ke kerajaan surga. Apakah orang yang tiba di titik 99% dari perjalanan lebih baik dan lebih berbakat daripada orang yang tiba di titik 70%? Tidak, dua-duanya sama. Tidak ada perbedaan antara 70% dan 99%. Tujuan akhir kita adalah surga yang kekal. Bahkan jika sekalipun ada banyak pencobaan dan kesulitan yang muncul di lingkungan hidup kita, di dalam proses kita menuju ke surga, kita sama sekali tidak boleh menyerah. Mereka yang tidak masuk ke Kanaan adalah orang-orang yang menyerah. Mereka menyerah karena keadaan dan berlutut di depannya. Di dalam Alkitab, ada ungkapan jatuh ke dalam pencobaan sebagai ganti ungkapan menyerah. Saudara-saudari, jangan menyerah. Semua orang setidaknya pernah jatuh sekali, bukan? Kita tidak boleh membuat diri kita terjatuh, bukan? Jika jatuh, bangunlah kembali. Dalam perjalanan, bisa jatuh di atas batu atau kaki terpleset. Lalu kita harus berdiri lagi. Dengan jalan itu, mari kita mencapai sampai ke kerajaan surga, tempat tujuan kita. Tuhan telah melihat zaman ini dari permulaan, maka Dia memberi kepada kita firman-firman yang menyemangati kita. Jangan melupakan perkara-perkara di padang gurun selama 40 tahun. Ingatlah alasan mengapa mereka telah menyerah dan alasan mengapa mereka gagal untuk masuk ke Kanaan, supaya kamu tidak gagal untuk masuk. Tuhan mengajarkan kita, milikilah iman lebih teguh agar masuk surga. Mari kita baca Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Kita harus mengingat perjalanan mereka. Kenapa kita harus mengingatnya? Kita harus belajar dari contoh untuk masuk ke surga. Mereka sudah menyerah, tetapi kita tidak akan menyerah. Tim nasional estafet seluncur es sepanjang 3.000 meter pernah jatuh, tetapi mereka berdiri lagi dan melampaui tim yang lainnya, sehingga mereka menjadi juara. Selama saya menonton pertandingan itu, saya bertanya dalam hati, kenapa Tuhan menunjukkan adegan ini kepada kita? Atlet-atlet estafet 3.000 meter terus berlari walaupun mereka jatuh. Jatuh, berdiri, jatuh, berdiri. Adegan itu paling mengesankan saya atas segala hal pada estafet tersebut.
Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2, Tuhan sudah berkata bahwa kita harus mengingat mengapa Tuhan membiarkan mereka berjalan di padang gurun. Dengan maksud, Dia merendahkan hatimu dan apa? Mencobai engkau untuk mengetahui apakah mempunyai iman untuk masuk ke surga atau tidak. Terkadang Tuhan memimpin kita ke jalan yang membosankan. Terkadang membuat kita sangat sibuk. Terkadang membuat kita lelah. Terkadang membuat kita sangat santai. Dengan maksud mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Demikianlah firman Alkitab. Tuhan berkata, kita harus mengingat apa yang terjadi di padang gurun. Jika kita berjalan di jalan yang ditempuh mereka, kita akan putus asa dan akhirnya akan dibinasakan. Itulah sebabnya Tuhan membimbing kita untuk mengingat jalan mereka itu, supaya kita mengitari jalan itu selama kita berjalan di padang gurun iman. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Kita bisa saja menyerah akan hal-hal duniawi, tetapi tidak boleh menyerah akan kerajaan surga. Semangat. Walaupun banyak kesulitan terjadi kepada kita, seperti tekanan ekonomi, dan hal itu menyulitkan kita untuk menjaga iman, Tuhan menempatkan semua itu hanya sebentar di hadapan kita, dan Dia akan memberi kepada kita jalan keluar. Seberapa besarkah kita? Apakah seperti anak kecil yang tidak bisa melewati rintangan kecil, atau sudah dewasa yang dapat dengan mudah melewati rintangan yang besar? Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan memberi kepada kita jalan keluar. Jadi jangan terlalu konsentrasi pada kesulitan dan jangan putus asa karena kesulitan itu. Tetapi tolong ingat, bagi kita ada kerajaan surga, dan jangan kehilangan sukacita, karena jalan penginjilan yang sedang kita lalui bersama Bapa dan Ibu adalah jalan untuk ke kerajaan surga. Dengan cara ini, saya meminta agar semua keluarga Sion yang indah dapat menikmati kehidupan kekal dan berkat di rumah surgawi, tanah air rohani kita yang kekal, di mana Bapa dan Ibu berada. Semangat! Semoga Tuhan memberkati banyak. Terima kasih.